bisa segera berproses saja, karena waktu kita juga sangat berharga malam hari ini. Sebentar. Baik. Nah, tadi Bu Margaret juga sudah menjelaskan sedikit tentang tema kita malam hari ini, ya, The Magic Mirror, Changing Unloving Behavior to Loving Behavior. Ini waktu saya ngebuat konten materi ini rasanya penuh dengan cinta gitu ya, love semua di mana-mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan berproses bersama. Sedikit saya perkenalkan, tadi Bu Margaret juga sudah menyampaikan, nama saya Vida Fantri, biasa dipanggil Vi atau Vida. Saya lulusan dari Gajah Mada, kemudian saya bersyukur sekali bisa menjadi practitioner di level 2 points of view. Apa itu nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya. Kemudian sehari-hari sekarang saya beraktivitas di LPP Agro Nusantara, kantor pusat kami di Yogyakarta, dan satu wilayah kerja, wilayah tugas di Medan, dan saya ditempatkan di Medan. Kemudian saya juga sedang berproses untuk menyelesaikan PR ini, Certified Coach-nya dari Loop. Nah, sebelum kita berproses malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mudah-mudahan sesi malam hari ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan pimpin dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim, dan silakan Bapak Ibu melanjutkan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Kita akan berproses bersama. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ngapain sih kita hari ini malam-malam gitu ya? Udah harusnya bisa istirahat, udah bisa pejem-pejem mata, udah bisa main-main dengan keluarga barangkali, atau barangkali ada yang masih di kantor, tapi kemudian masih menyempatkan untuk berkumpul bersama-sama hari ini. Kenapa kita ada di sini malam hari ini? Nah, saya sebagai tribe dari Points of View merasakan manfaat yang luar biasa setelah saya mengenal dan lebih dekat dengan Points of View. Nah, hari ini kita akan bersama-sama coba menyapa jiwa kita. Kenapa harus menyapa jiwa gitu ya? Ada apa dengan jiwa kita? Dia kan di dalam, emang kenapa? Emang bisa nggak kita lihat gitu ya? Kemudian yang kedua, kita harus saling menguatkan. Kenapa? Karena kita lihat bahwa yang kita alami akhir-akhir ini banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang tidak mudah, banyak hal yang baru, banyak hal yang harus diadaptasi, banyak hal yang harus disesuaikan, banyak sekali ya. Walau kita juga mensyukuri bahwa keadaan-keadaan itu memang Tuhan ciptakan, memang Tuhan hadirkan, dan itu adalah baik. Nah, untuk mendapatkan mindset baik itulah kita bersama-sama malam hari ini berproses. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus happy. Kenapa harus happy? Karena ketika kita happy, maka segala rintangan yang ada pasti akan lewat gitu ya. Kalau udah nggak happy, susah untuk lewat. Kemudian yang pasti kita bertumbuh bersama. Apa yang harus ditumbuhkan, nanti kita akan sama-sama proses. Nah, yang saya besarkan tulisan yang paling bawah ini adalah bersikap lembut kepada diri sendiri. Apa sih lembut itu gitu ya? Atau sekarang mungkin orang lagi ngetren untuk bahas self love atau barangkali self compassion dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mencernakan yang lebih mudah, yaitu kita bersikap lembut pada diri kita sendiri. Nah, points of view tadi Bu Margaret sudah sekilas ya menjelaskan apa itu gitu. Points of view adalah satu tools, metode, dan alat yang bisa untuk menstimulasi, membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa lebih berdaya melalui media foto. Foto-fotonya banyak sekali, saya akan coba untuk tampilkan. Tapi yang pasti, points of view ini adalah bagaimana kita betul-betul meluaskan sudut pandang kita atau tidak hanya dari yang kita lihat di depan mata kita sendiri. Kadang-kadang kita sering mengalami perbedaan-perbedaan komunikasi, perbedaan-perbedaan pendapat, ternyata bukan karena siapa salah, siapa benar, tetapi karena kita melihatnya dari sebelah sini dan orang melihat yang satu dari sebelah sana, nggak nemu-nemu gitu ya. Maka dengan points of view ini kita diajak untuk
meluaskan sudut pandang kita, sehingga kita bisa melihat banyak hal yang selama ini tertutup gitu. Apa yang kita lihat setelah kita meluaskan sudut pandang, ternyata banyak komunikasi bermakna yang kita bisa dapat. Ternyata banyak wawasan yang bisa kita peroleh dari kehidupan orang lain, barangkali menjadi cerminan, ya kan? Kemudian ternyata, oh, foto-foto itu menginspirasi, selama ini saya nggak pernah terpikirkan. Terus kemudian dengan warna-warna yang indah, dengan tulisan yang indah, ternyata pikiran kita bisa terprovokasi. Nah, itulah the power of photo yang dimiliki oleh Points of View. Kemudian tadi juga Bu Margaret sudah berkali-kali mengenalkan tribe gitu. Nah, ini salah satu benefit atau salah satu keuntungan ketika kita bergabung di komunitas atau di tribe-nya Points of View. Kita bisa berkumpul bersama, sharing, berbagi. Jadi kalau saya suka sekali satu tagline begini. Kalau di Points of View itu semua murid, semua guru. Kenapa? Karena setiap orang punya insight-nya masing-masing dan kemudian kita bisa mengambil sesuatu dari orang lain dan kita bisa lebih berdaya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu beberapa tools yang Points of View punya, mungkin bagi teman-teman yang sudah punya merefresh saja. Kita punya coaching game. Coaching game ini kartunya seperti ini, dia ada gambarnya, kemudian ada tulisannya yang di bawah, di mana tema-tema itu bisa dipakai untuk menggali, mengasosiasi dari kehidupan keseharian kita. Kemudian ada yang kedua, punctum. Nah, kalau tadi yang coaching game, kita lihat di sini ada tulisannya di setiap kartu. Kalau yang punctum di kartunya nggak ada tulisannya, tetapi tetap berwarna. Tapi kemudian dia dilengkapi dengan kata dan pertanyaan untuk kemudian mempermudah mengasosiasikan lagi di antara foto, kata, dan pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Yang ketiga ada faces, ya faces. Nah, kartu ini kita lihat Bapak Ibu, dia gambar orang, wajah orang, beragam wajah di sini dengan warna yang hitam putih, gitu ya. Dengan dilengkapi dengan kata-kata yang ada juga untuk membantu kita menggambarkan satu sama lain, mengamati satu sama lain, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga refresh. Ini benar-benar fresh ya kalau lihat ya, warnanya luar biasa kartunya gitu. Ini betul-betul menjadi penyemangat ini kartu yang melengkapi semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi Bu Margaret juga sudah menjelaskan bahwa saya salah satu atau salah seorang dari lulusan level 2 gitu ya, practitioner. Di Points of View itu kita punya 4 nih ya Bu Margaret ya. Jadi teman-teman nanti kalau memang memiliki semangat yang juga sama dengan kita semua di sini, yuk join gitu ya di kegiatan di Points of View Academy yang ada 4 level ini. Menarik sekali karena saya mendapatkan banyak hal di Points of View. Nah, apa yang Points of View berikan selama berproses bersama gitu ya. Points of View punya metodenya ada 4, Bapak dan Ibu. Ada pause, ada expand, ada insight, action. Nah, tidak kalah penting, kita nggak cuma diminta untuk mendapatkan insight, tapi kemudian kita harus menindaklanjutinya dengan langkah yang nyata, aksi apa, yang mudah tapi itu sangat powerful bagi diri kita. Nanti kita berproses bersama, Bapak dan Ibu. Sekarang izinkan saya mengingatkan kita semua apa yang kita persiapkan malam hari ini. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya kartu, silakan boleh menyiapkan coaching game dan punctumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya, nah silakan boleh bersiap-siap bisa mengakses kartu tersebut. Ya, itu sudah ditampilkan linknya. Ya, bersiap-siap. Kemudian perlu kaca nih. Ya, atau kalau nggak mau pakai kaca, pakai handphone sendiri boleh, handphonenya ya. Kemudian alat tulisnya. Silakan dipersiapkan, kita akan berproses bersama-sama. Sebelum kita berproses, sedikit yang ingin saya hantarkan pada kita semua adalah bahwa kita, manusia itu baik ternyata, gitu ya. Ternyata Tuhan sudah menciptakan kita baik, lengkap, kalaupun barangkali satu dari kita yang bagi dirinya merasa kurang beruntung, tetapi sesungguhnya Tuhan menciptakan kita itu baik dalam segala keadaannya. Kemudian kita terlahir kuat tanpa kita sadari atau barangkali kita belum menyadari bahwa kita kuat, tapi yang pasti Bapak dan Ibu, kalau kita masih menyangkal bahwa kita kuat, mungkin kita nggak ada di sini malam hari ini, benar nggak? Gitu ya. Mungkin kita sudah entah di mana hari ini.
sudah tidak tahu sedang di mana gitu. Kemudian manusia itu dilahirkan juga penuh rasa kasih dan sayang, tapi kemudian kasih sayang itu kadang-kadang tidak keluar atau kadang-kadang enggan kita munculkan. Kenapa? Barangkali ada sesuatu yang mengotori. Apa yang mengotori itu? Nanti kita berproses bersama. Kemudian kita juga sebagai manusia terlahir cerdas tanpa kita menyadari. Nah, kita akan betul-betul mengenal lagi diri kita malam hari ini. Hidup kita ini adalah hadiah, adalah anugerah, maka jangan pernah kita lupa untuk menikmatinya dimanapun kita berada. Nah, tadi sedikit saya sampaikan bahwa salah satu metode atau satu step yang harus dilakukan kalau di points of view adalah pause. Kenapa harus pause? Karena di pause ini kita diajak untuk berjalan-jalan dengan diri kita, diajak untuk rekreasi dengan diri kita, diajak untuk menyapa, menegur diri kita. Apa kabar dia? Gitu. Barangkali kesibukan, rutinitas, aktivitas, keadaan tanpa kita sadari membuat kita nggak punya waktu nih untuk bertanya, "Hey, Vida, hari ini apa kabar? Lagi apa nih perasaannya? Lagi baik-baik aja kah?" "Oh, saya baik," gitu ya. Tapi ternyata begitu di kamar sendirian mewek. Begitu kita sedang sendiri nangis gitu. Nah, itu ada apa gitu ya. Mari kita coba untuk sama-sama menikmati sesi pause ini untuk betul-betul bertanya kepada diri kita sendiri apa sesungguhnya yang dirasakan, yang dipikirkan, apa yang sebetulnya terjadi, apa yang menjadi sumber-sumber yang kita hadapi saat ini gitu ya. Kalau kata Rumi, semakin kita bisa silent lah ya, the quieter you become, the more you are able to hear. Banyak hal yang sebetulnya kita bisa dengar. Jadi saya membaca beberapa tulisan-tulisan, ternyata ketika kita bisa tenang, bisa kita berdiam sebentar, tubuh kita berbicara kok kepada kita sebenarnya gitu. Cuma kita kadang-kadang nggak menyadari apa yang disampaikan tubuh kita. Mungkin aja lelah, mungkin aja butuh rehat gitu ya. Tanpa disadari ada cenat-cenut di punggung, di pundak gitu kan, atau di kaki. Ya, itu nggak kita sadari seolah-olah cuma sakit fisik. Nah, saya ingin ajak kita semua untuk betul-betul masuk ke dalam diri, kita pause dan kita menarik nafas, mengelola nafas, memperhatikan nafas kita, dan kemudian kita reset untuk kita kemudian nanti berproses bersama-sama di hari ini. Observasi nanti apa yang Bapak Ibu rasakan, tidak usah dipedulikan apa yang terjadi di sekitar kita, ya maksud saya silakan nikmati saja waktu berdua dengan diri. Mari saatnya kita bersikap lembut dan jujur pada diri sendiri. Bapak Ibu sudah siap untuk kita berproses bersama di pause? Apabila sudah, silakan Bapak Ibu mengambil posisi yang paling wena gitu ya, yang paling tenang ya, boleh sandaran. Silakan nikmati apapun proses yang Bapak Ibu rasakan itu nyaman. Boleh tenang gitu sebentar, kita akan bersama-sama nikmati proses pause ini. Kita mulai ya. Saya akan putarkan satu tayangan untuk Bapak dan yang pasti jangan lupa untuk mengobservasi ya apa yang dirasakan hari ini. Nah, saya akan tayangkan. Bila ingin hidup damai di dunia ini, bahagialah dengan walau hatimu merasa semua belum sempurna. Sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu
Percayalah sekesta agar kita mendapatkan impianmu. Terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih kau hidup dengan terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Segalanya kita mendapatkan yang terindah. Hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Nah, sebelum kita berproses, Bapak dan Ibu sudah menikmati sesi pause. Adakah yang ingin sharing apa yang dirasakan setelah mengikuti atau menjalani satu proses pause? Silakan. Bapak dan Ibu boleh unmute atau raise hand dulu. Ada yang ingin sharing? Silakan. Ada yang komen nih Bu Fieda di Yes. kolom chat dari Silakan. Bu Samantha. Beautiful. Ya, beautiful. Terima kasih Bu Samantha. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang lain mau berbagi kepada kita di sini hari ini. Bu Gantini dong, pengen dengar suaranya. Ciu. Ya Bu. Hai Mbak Red. Hai. Hai Kak Fida. Hai Bu, silakan. Gimana? Wow, luar biasa. Saya bersyukur malam hari ini karena berada di posisi sebagai audien belajar dari sahabat-sahabat yang luar biasa. Ketika saya tadi mendengarkan lagu, kemudian melihat lirik per lirik, itu saya sendiri memaknakan bahwa hidup itu kembali pada diri kita. Sebenarnya apa catatan-catatan hidup itu sebenarnya tidak ada di luar hidup gitu ya. Tidak ada di luar diri, ada di dalam diri. Jadi kalau saya notes bahwa apa yang kita lakukan itu ya kembali lihatlah diri kita sehingga nanti ke depan tuh apa yang kita inginkan nggak usah cari dari orang lain, tapi ternyata ada dalam diri kita. Makanya mungkin karena ini tulisannya judulnya tuh catatan kecil ya Kak Fida ya. Iya, ya. betul. Nah artinya mari saya sih merasakan diri saya gini. Tadi aja saya pas lihat videonya gitu ya, hati kecil saya
kayak ngomong gitu. Kayak ngomong gitu ya. Tapi aku tuh suka ada lebay. Jadi kalau ada begitu, aku suka menyambung gitu ya. Antara introspeksi diri, antara memotivasi diri, antara insight. Jadi tadi tuh nano-nano, aku kan emang meyakini NLP ya. Kata per kata itu punya makna gitu. Jadi aku kata per kata tadi aku resapi, tapi setelah resapi masuk ke emosi. Dari emosi mulai kan orang merefleksikan gitu. Jadi keren banget dan aku ngerasa thank you Mbak Red dan Mbak Vida dan kepada Allah ya malam hari ini saya bisa aktif di sini walaupun sebenarnya jam 8 saya ada sesi Zoom juga, tapi saya sempatkan minimal saya bisa belajar gitu ya. Dan POY bagi saya luar biasa. Bisa menggali diri kita dengan kejujuran hati kita karena tidak ada yang salah gitu. Oke, terima kasih untuk Baik, pembelajarannya. terima kasih, Ya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi. Nah, baik Bapak Ibu, masih ada yang mau sharing? Atau kita mulai berproses dulu saja ya? Nanti kita simpan dulu sharing-sharingnya. Oke. Nah, hari ini tema kita Unloving Behavior 2. Maaf, ini salah ketik. Apa sih sebetulnya makna cinta bagi kita? Gitu ya. Ternyata cinta itu banyak sekali nih kalau bicara cinta. Boleh dong komen dulu. Apa sih sebetulnya makna cinta ketika kita bicara cinta gitu, Bapak dan Ibu di kolom chat silakan direspon dulu makna cinta. Saya pengen lihat nih gitu ya. Ada yang sudah menuliskan cinta itu abadi, kemudian bersyukur, tulus ikhlas. Wah, ini luar biasa. Kemudian, nah Bapak dan Ibu, kita lihat nih, apa makna cinta gitu ya, abadi, tulus, kekuatan, caring, cinta itu tanpa syarat. Nah ini menarik. Begitu saya membaca cinta itu tanpa syarat, ya. Kemudian pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita semua lagi, kalau seandainya cinta itu tanpa syarat, kenapa kita terkadang suka menahan rasa cinta itu dalam bentuk tindakan? Misalnya begini, kalau memang cinta itu tanpa syarat, tadi kita berniat untuk berbuat baik, kenapa sering tertahan? Kalau tadi kita pengen menghubungi, kenapa tiba-tiba tertahan? Nanti kita sama-sama untuk telusuri lagi. Memuliakan yang dicintai, cinta kekuatan. Wah, terima kasih Bapak Ibu atas chatnya. Kemudian ternyata dalam elemen cinta itu sendiri harus terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, dan apa yang kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu banyak menuliskan di kolom chat ini. Nah, menarik sekali. Mari ya, saatnya mari kita mulai berproses, menyelami, menyapa diri kita, saatnya kita bersikap lembut. Satu hal, Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang baru bergabung pertama sekali malam hari ini, silakan nikmati proses ini, karena kita semua akan berempati untuk mengalami apapun yang terjadi pada malam hari ini. Kita berikan empati dan cinta kita untuk berproses bersama-sama malam hari ini. Sebelum berproses, mari kita ingat lagi. Kadang-kadang kita jarang memikirkan apa yang kita punya, ya, dengan kita. Nah, tadi saya minta Bapak Ibu menggunakan handphone atau cermin. Sekarang silakan ambil foto selfie dengan handphone. Atau kalau yang sudah ada cerminnya, silakan gunakan cerminnya. Ya, sudah semua. Silakan ambil foto selfie Anda, atau silakan gunakan cerminnya. Kemudian silakan Bapak dan Ibu jawab kalimat yang di bawah ini. Apa hal baik yang saya lihat dari diri saya sendiri, baik secara tampilan luar ataupun apa yang ada di dalamnya. Ya, silakan boleh di notes, di catatannya, dan ketika sudah selesai, saya mau dong dengar ada yang bersedia sharing bersama kita. Silakan Bapak Ibu. Cinta melakukan aktivitas, mencintai, mendengar, mensupport, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Coach Adam.
rendah hati, memaafkan. Sekarang silakan Bapak Ibu amati wajahnya dengan handphone tadi, foto selfie tadi, atau dengan cermin tadi. Silakan lihat hal baik apa yang saya lihat dari diri sendiri. Secara fisik, apa yang orang lain lihat, apa sih yang menarik dari fisik yang barangkali kita selama ini tidak menyadari bahwa itu indah. Barangkali orang lain yang melihat bahwa itu indah, apa yang ada di dalam diri kita? Yang itu baik semuanya. Ada yang berkenan share? Saya deh, Kalau Mbak ada yang, Ida. silakan Ibu. Ya, saya ngambil langsung capture dari ininya Zoom ya, karena kebetulan handphone lagi dicas. Ya, Dan saya hari ini melihat saya sedang berupaya untuk terus belajar. Kemudian saya melihat bahwa ada capek di diri saya, tapi ada satu keinginan saya untuk tetap berjalan. Itu sih. baik, terima kasih Bu Lala. Satu lagi Bu Lala nih, sebelum di mute. Setelah Bu Lala mengambil foto atau bercermin dan kemudian sudah mengekspresikan tadi, apa yang Bu Lala rasakan setelah sharing malam hari ini? Setelah kita berbicara ini. Ya, semakin mengingatkan saya bahwa belajar itu penting gitu. Terus jangan mundur walaupun capek. Kita pasti punya fase kelelahan. Tapi ketika kita memang berkeinginan untuk belajar, just do it gitu. Itu yang saya lihat sekarang ini ya. Baik, terima kasih Bu Lala. Ada yang mau share lagi? Kalau ada silakan ya, nanti boleh di-unmute. Nah, belum ada. Baik, kita akan sekarang mulai menggunakan kartu ajaib kita, ya, tools points of view. Silakan bagi yang sudah punya boleh disiapkan. Bagi yang belum, silakan boleh mengakses ke link yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Oke. Bagaimana cara mengobservasinya bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama untuk mengenal points of view? Nanti silakan cara mengamatinya lakukanlah dengan cara yang berbeda, artinya lihatlah dari banyak sisi, gitu ya. Lihatlah dari banyak sisi. Apakah warnanya, apakah tulisannya, apakah ketika foto atau gambar itu kalau kita coba di zoom in apa yang dilihat, kalau seandainya di zoom out apa yang terlihat. Kemudian barangkali dalam foto atau gambar tersebut nanti Bapak dan Ibu menemukan atau melihat ada shadow-nya, ada bayangan-bayangannya. Silakan pandang dengan segala sisi. Pandanglah dengan segala sudut pandang yang bisa dilihat. Yang barangkali selama ini tidak kita lakukan saat kita mengamati foto. Kemudian begitu nanti Bapak Ibu melihat fotonya, melihat gambarnya, pastikan lagi, lihat lagi lebih detail. Lihat lagi lebih detail. Apa yang kemudian muncul dalam pemikiran, apa yang muncul dalam perasaan Bapak dan Ibu. Memori apa yang kemudian bermain-main, menari-nari di kepala dan di perasaan. Kemudian bagaimana foto itu kemudian terkoneksi dan berproses malam hari ini dengan kita semua. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan bagaimana mengobservasi foto ini, Bapak Ibu teman-teman semua bisa menikmati prosesnya lebih baik lagi. Kita akan mulai ya. Nah, silakan ya, ambil dengan facing down, tertutup gitu, coaching game dan punktum, dan Bapak Ibu yang mengakses silakan mulai mengakses. Pertanyaan yang akan kita jawab dengan kartu pertama kita adalah, apa keadaan yang paling banyak menghabiskan energi kita saat ini, atau energi saya saat ini? Pernahkah saya terpikir untuk menyerah? Pernahkah berpikir untuk tidak bertahan? Mengapa? Silakan mulai diambil kartunya. Saya akan juga mengambil kartu saya, gitu ya. Kita berproses bersama-sama. Kartunya dalam keadaan tertutup sehingga ini menjadi magic card
kartu, gitu, gunakan intuisi kita. Ada yang sudah punya kartunya, silakan diamati, gitu ya. Wah, kartu saya dong Bu Margaret. Mantap. Mantap kartunya. Bu Apa Fieda? keadaan saya? Oh iya, saya bantu sedikit untuk teman-teman yang kesulitan masuk ke Ya. website, boleh ya? Saya stop share ya. Boleh. Siap. Oke, nah ini untuk Bapak Ibu yang tadi kesulitan masuk ke websitenya, itu oke, kita akan bantu. Nanti setelah proses malam hari ini, Anda boleh main-main di link itu lagi ya. Nah, nanti Anda akan menemukan seperti ini. Kita akan ambil kartu dari sini. So, abaikan saja pertanyaannya. Oke, saya akan ambilkan satu secara acak sehingga untuk Anda. Oke, nah untuk Anda yang nggak punya toolsnya, Anda bisa langsung capture ya, langsung foto. Karena setelah ini Bu Fieda akan membantu memandu Anda. Silakan. Nah, terima kasih Bu Margaret. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ya, kalau yang sudah punya kartu sendiri, silakan dicermati, diobservasi kartunya. Kalau misalkan tulisan-tulisan yang ada mengganggu, boleh ditutup dulu. Ya, barangkali seperti saya sedang menutup tulisannya, karena ketika dibuka, kartu saya adalah kartu risiko. Apa yang paling banyak menghabiskan energi saya malam hari ini? Saya akan masuk lagi ke slide saya. Nah, apa keadaan yang paling menghabiskan banyak energi saya saat ini? Pernahkah terpikir untuk menyerah? Untuk tidak bertahan? Observasi lagi kartunya dengan cermat seperti yang tadi saya sampaikan. Apa warnanya? Apa yang terlihat di sana? Apa yang terjadi di sana? Kira-kira kalau itu adalah sekarang, apa yang terjadi barangkali beberapa menit atau beberapa waktu sebelumnya dari gambar itu? Atau apa yang mungkin terjadi setelah ini? Gitu ya. Apa yang kemudian membuat kartu ini terkoneksi dengan Bapak Ibu sekarang? Kalau ada yang sudah berkenan sharing, silakan untuk meng-unmute dan berbagi bersama kita di sini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Pendeta Cliff dari Medan. Sama-sama orang Medan kita. Selamat malam Pak Cliff. Terima kasih. Ya. Silakan. Jadi tadi saya pun juga menuruti apa yang Ibu katakan, saya ambil secara tertutup. Waduh, saya kaget. Saya dapat kartu joy ini. Wow. Memang pergumulan saya yang paling menghabiskan energi itulah konflik. Ketika ada konflik, itulah yang membuat sukacita saya kadang-kadang berkurang. Saya terpikir hampir mau menyerah, artinya ya sudah berpikir pengen pindah. Saya sudah hubungi pendeta pimpinan saya yang tertinggi, tapi dia bilang, kamu bertahan aja. Jadi, kartu ini sebenarnya menyadarkan saya. Yang uniknya, gambar perempuan sama laki-laki itu ada noda. Kok tiba-tiba hati saya begini, kenapa saya harus fokus sama noda itu, sehingga merusak sukacita saya. Nah, sebagai pendeta saya terbuka aja. Kenapa saya harus fokus kepada satu orang yang buat saya mau pindah? Padahal 90% jemaat saya mau saya bertahan. Nah, jadi ini tadi dapat inspirasi. Artinya jangan gara-gara satu noda kita tinggalkan pelayanan kita. Abaikan noda itu, sukacita aja. Itu aja Bu, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini luar biasa sekali ya. Baru di pembuka saya sudah mau meleleh ini ya. Dengar kalimatnya, mudah-mudahan bisa berproses lebih baik lagi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau share, berkenan bersama kita, berbagi, menyemangati, dan berproses bersama? Silakan. Ada? Saya boleh kalau nggak ada, Mbak Fida. Oh, silakan Mbak Nunun. Halo, Mbak Fida. Baik. Hai. Ya, oke, saya pakai punktum ya, supaya nggak terpisah dengan kata-katanya, karena kayaknya memang lagi butuh banget juga gitu ya. Pertama saya dapat kartu ini, langsung teringat seseorang, ya beberapa orang, itulah ya.
yang memang kondisinya. Tapi tadi saya mencoba untuk, kan kita boleh tukar sekali ya. Memang benar-benar ada nggak sih yang lain, saya pikir gitu ya. Tapi ternyata kartu penggantinya juga hampir sama juga mengingatkan ke situasi dan lingkungan yang sama. Jadi ya sudahlah, saya kembali lagi ke kartu pertama, gitu ya. Gitu. Jadi ini gambar mulut yang apa ya? Kondisi yang memang sedang menguras energi pikiran. Mungkin karena saya WFH dan saya belum masuk kantor sejak pertama itu gitu ya. Tapi justru beban pekerjaan sudah sangat luar biasa. Jadi meskipun WFH, jam kerja saya tidak lagi jam 8 juga sampai jam 5, tapi bisa jadi kadang dari jam 7, jam setengah 8, bisa sampai jam 12 malam. Dan ini pun maaf saya juga sambil kerja gitu ya. Jadi bahkan hari Sabtu pun dipakai karena full hari kerja, ada beberapa meeting yang tidak bisa dilakukan sehingga Sabtu juga lakukan. Mau menyerah iya banget gitu. Sebenarnya udah agak lama juga pengen menyerah, sebenarnya kondisinya udah tidak menyenangkan bagi saya gitu ya. Kayak saya terjebak, apakah hidup saya memang hanya untuk ini gitu ya, untuk pekerjaan ini. Itu sih Mbak Vida gitu. Kenapa masih bertahan? Ya saya juga ya lagi memikirkan untuk tidak bertahan sih. Gitu aja. Waduh, Makasih. Mbak Nono, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, silakan ini ya, boleh berproses dengan diary-nya, dengan catatan kecilnya. Kita akan melanjutkan proses ini agar kita betul-betul mendapatkan sebuah satu meaning yang akan kita nikmati malam hari ini. Kita akan berproses ke kartu kedua, ya. Silakan gunakan kartunya, dan yang tadi juga mengakses dari link, silakan nanti mungkin Bu Margaret juga akan bantu lagi. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa sih orang yang paling dikagumi saat ini? Hal apa yang Anda lihat? Hal apa yang sebetulnya kita lihat dari orang tersebut? Apakah kebaikannya? Atau nilai-nilai apa yang kita lihat dari diri orang tersebut? Apakah sikapnya, kebiasaan-kebiasaannya? Coba kenali gitu. Silakan diambil dengan kartu tertutup lagi, coaching game. Dan Bu Margaret akan bantu untuk teman-teman yang akan akses ke link. Silakan Bu Margaret. Baik, ini akan jadi kartu kedua Anda. Silakan. Iya. Iya, silakan Bapak Ibu boleh di-foto, di-screenshot ya kartunya. Kalau sudah, saya akan kembali ke pertanyaan saya. Oke. Mengamatinya masih sama tentunya dengan cara melihat apapun yang Bapak Ibu bisa lihat di sana, gambarnya, warnanya, tulisannya. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak menyukai gambar itu, apa yang membuat tidak disukai? Kalau seandainya tulisan itu mau ditambahkan kata di depannya dengan tidak, misalnya, coba lakukan gitu. Ketika Bapak Ibu menambahkan kata itu, apa yang kemudian terjadi dan berdampak pada proses kita malam hari ini? Kenapa orang ini bisa dikagumi misalnya? Hal apa yang kita lihat? Kebaikannya kah? Sikapnya kah? Kebiasaan-kebiasaannya barangkali? Ada yang mau sharing? Bu Lala barangkali? Iya, udah siap-siap nih ya. Silakan Bu Lala. Ya, sebetulnya agak bingung sih dapat kartunya trust. Ya. Jadi masih ngeliat di mana ya orang yang dikagumi dengan kartu itu gitu loh, trust itu. Tapi itu something yang ini sih, something yang jadi berpikir gitu ya, membuat berpikir apa refleksi yang masuk untuk tadi pertanyaannya, hal yang dilihat, kebaikan, kebiasaan, apakah itu akan mendorong cinta ya tadi yang masih yang related dengan pembicaraan awal. Jadi sebetulnya masih bingung sih. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan berproses. Jadi ketika di kartu kedua ini kita mencoba untuk melihat gitu ya, kita punya siapa sih orang yang kita kagumi, ya kan? Kita ingin menggali dulu, kenapa kita bisa mengagumi orang tersebut?
Dan kemudian barangkali orang tersebut bisa sangat berpengaruh pada diri kita akhir-akhir ini, mempengaruhi banyak cara berpikir kita barangkali, cara merasa kita barangkali, mempengaruhi banyak aktivitas hari-hari, waktu kita di sana. Silakan Bapak Ibu. Dipandang-pandang kartunya, saya tadi kartu kedua saya. Nih, saya mendapatkan kartu inisiatif. Saya sudah punya orangnya gitu. Dan orang yang saya kagumi tersebut, saya insight banget gitu, karena memang salah satu ciri khasnya adalah berinisiatif untuk selalu membuat saya terkaget-kaget dengan cintanya gitu ya, kira-kira begitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau share? Saya boleh sharing? Silakan Ibu. Maaf saya sambil cek dulu. Silakan. Saya Lita. Iya Ibu Lita. Saya dapat kartu ini kebetulan dari Pangcam, dari Pungtung. Ya, dari Pungtung. Kartunya menarik sekali karena saya sendiri baru lihat, karena saking banyaknya kartu, kadang-kadang setiap hari kartu yang saya lihat beda-beda. Nah, ini kalau terkait dengan siapa sih yang saya kagumi, yang di sekitar saya, sebenarnya orang dekat sekali dengan saya. Kalau saya melihat kartu ini, saya jadi ingat bahwa yang namanya ini, kalau dari kartu ini kan kelihatan bahwa seperti orang yang sedang di atas kolam renang, tapi dia kok kelihatan enjoy. Kalau ketika saya ngelihat expand itu, ini orang tenang meskipun dalam kondisi yang tidak baik. Nah, ini saya lihat sekali di orang terdekat saya yang saya sangat kagumi. Orang ini sabar sekali. Dia bisa menunjukkan ke saya bahwa dengan kesabaran itu bisa membuat saya saya itu jauh lebih tenang menghadapi permasalahan yang sulit sekalipun. Jadi ini kartunya terus terang bikin insight ke saya bahwa oh iya ya, pada situasi seperti yang sesulit apapun, sebenarnya dengan ketenangan dan kesabaran itu bisa membuat kita jauh lebih berpikir lebih objektif terhadap situasi. Itu mungkin Mbak Fida. Terima kasih. Mantap, Bu Lita Sari. Thank you untuk insight-nya. Terima kasih Bu Lita Sari. Ada lagi Bapak Ibu yang mau share? Satu lagi. Silakan. Saya boleh Mbak Red? Silakan Bu Cek, silakan Cek. Oke. Mbak Red, aku dapat kartu untuk malam ini luar biasa. Awalnya yang aku rasain kaget. Karena malam ini dapat kartu yang awalnya aku ngerasa aduh kok bukan ini ya yang tadi dibayangkan gitu. Pembelajarannya ternyata kita tidak boleh membayangkan dulu sebelum kita menemukan sesuatu gitu. Jadi tadi membayangkannya A gitu, ternyata dapat ini. Tapi dari kartu ini saya mendapatkan pembelajaran luar biasa. Dari kartu yang dilihat, dari kartu ini saya melihat awalnya adalah kartu ini, orang ini kan tampilannya seperti keras ya, keras, tegas, bahkan mungkin tidak membuat nyaman, tidak membuat kita rileks gitu. Dengan gayanya yang bagi dia nyantai sebenarnya, kan kalau orang udah ngerokok itu kan dia nyantai gitu ya, nyantai dan dia menikmati banget. Nah, saya melihat bahwa ternyata dari melihat kerasnya seseorang, dan orang itu adalah orang yang saya kagumin, dan itu di dalamnya ada suatu pembelajaran yang luar biasa yang bisa saya dapat. Dan di malam hari ini juga saya ingat sekali, dan itu adalah memberikan pembelajaran yang luar biasa. Terima kasih POY, terima kasih Mbak Aret dan Mbak Fida. Hari ini saya dapat sesuatu pembelajaran luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita sudah bisa berproses ke yang ketiga ya. Nanti baru kita bersama-sama sharing lagi. Saya izin share lagi.
Tadi setelah kita berproses di kartu yang pertama, gitu ya, kemudian kartu yang kedua, hal apa yang kita lihat. Nah, sekarang kita ke kartu yang ketiga. Bapak Ibu lihat yang bawah dulu. Bukankah yang kita lihat pada diri orang yang kita kagumi tadi ternyata adalah apa yang ada pada diri kita? Mari kita refleksi. Ternyata bagaimana kita melihat orang lain, bukankah itu juga berarti kita melihat diri kita? Kita bisa memuji orang lain, berarti kita punya sesuatu di dalam diri. Nilai-nilai apa yang kita punya. Nah, berkaitan dengan itu, silakan ambil kartu ketiga, dan silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan ketiga itu. Apa yang ingin saya ubah untuk mewujudkan impian saya dalam waktu dekat? Setahun ke depan, apakah cara berpikir saya yang ingin saya ubah? Apakah cara merasa saya yang ingin saya ubah? Apakah cara hidup saya? Barangkali kalau selama ini cara berpikir kita terlalu keras, terlalu rumit, atau terlalu simple, kemudian itu berdampak pada keseharian. Apakah selama ini cara merasa kita over? Kalau kata anak zaman sekarang katanya baper gitu ya. Apakah cara hidup kita selama ini tidak menunjukkan bahwa kita betul-betul bersikap lembut pada diri kita? Apakah cara makan yang salah? Apakah cara tidur yang tidak tepat? Apakah cara berolahraga yang barangkali jauh dari keseharian? Atau apa saja yang Bapak Ibu bisa temukan? Silakan temukan. Gunakan kartu itu. Bu Margaret mungkin mau bantu ya, kartu ketiga untuk teman-teman. Silakan. Oke, sepertinya saya perlu refresh sebentar. Refresh. Yes. Hello. Waduh, ini kartu saya pasti bikin Bu Margaret ketawa nih. Kok bisa? Lihat dong. Ini tertutup loh ya. Silakan Bapak Ibu. Sip. Tada. Tada, kartunya Journey. Silakan boleh di screenshot, di foto teman-teman. Jika sudah, saya akan kembali ke slide kita untuk bersama-sama berproses. Nah, apa yang ingin saya ubah? Ya, perhatikan kalimat yang di bawah. Bukankah tadi yang kita lihat pada orang yang kita kagumi, ternyata adalah diri kita juga punya itu di dalam. Mari refleksi. Salah satu bentuk refleksi adalah sebetulnya ketika kita mengeluarkan sesuatu, itu adalah yang ada di kita di dalam gitu ya. Inside out dari apa yang kita lihat, apa yang kita punya. Inside out gitu. Semua yang ada di diri kita keluarkan dengan kita berbicara, dengan cara kita berpikir dan lain sebagainya. Ketika kita mengagumi orang lain, wah keren ya orang itu begini. Sesungguhnya kita juga sedang inside out apa yang kita punya. Gitu. Anyone who share, silakan Bapak Ibu mau share di sini. Teman-teman lain yang malam ini bergabung, mana suaranya? Kita sharing bersama. Saya boleh, Bu? Silakan. Silakan. Saya Sanjaya. Iya, Pak Sanjaya. Dari silakan. Surabaya. Kartu ketiga, saya dapat kartu ini, Excuse. Tapi ini terkoneksi dengan kartu kedua. Tadi saya di jalan, jadi kartu kedua ikut Margaret tadi. Yang failure. Failure, ya. Tapi itu something banget, terima kasih. Saya punya tokoh yang
Kemarin barusan cerita dengan saya bagaimana dia jatuh bangun, dan saya melihat terkoneksi banget dengan failure. Orang ini loh nggak takut dengan jatuh, ya biasa, bangun lagi. Jatuh itu alah jatuh, ya sudah, bangun lagi. So saya terkoneksi dengan orang yang jatuh itu ya memang ada banyak dalam hidup kita akan sering jatuh, tapi ya seberapa banyak kita juga bangkit gitu kan. Ya itu yang terkoneksi dengan kartu kedua. Kok dapat kartu ini. Saya itu orang yang saking takutnya gagal, saking takutnya kelihatan jelek, itu jadi sering menunda banyak hal. Jadi, wah gitu kan, jadi banyak excuse juga tuh. Margaret senyum ya, pengakuan ini. Pengakuan dosa ya Pak ya. So, ya ini, ya kenapa harus sembunyi juga gitu kan. Emang apa yang ditakutin, yuk facing aja, dinikmati aja, ngalir aja. Toh kalau ini burung unta, misalnya dia takut kelihatan jelek, ya emang mukanya sudah gitu kan ya. Tapi ya udah, dia lupa. Kadang-kadang burung untanya lupa kekuatannya tuh dahsyat banget. Si burung unta ini kan punya kemampuan berlari yang kenceng, punya kalau kena tendang burung unta kan kuat banget gitu kan. Kenapa dia nggak fokus ke situ saja? Jadi buat saya perlu menikmati saat-saat untuk ada yang tidak sempurna, ada yang tidak baik, ada yang tidak sesuai dengan harapan saya. So, bangun lagi. Itu sih yang mau saya perkuat lagi dari diri saya. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Sanjaya. Ini insightful Sama-sama. ya buat kita semua. Silakan Bapak Ibu yang lain berkenan share. Ya, boleh saya share? Silakan Bu Vivit ya. Silakan. Ya, salam kenal. Akhirnya bisa join lagi di antara kesibukan. Dan memang unexpected but precise itu memang always there. That's point of view banget gitu. Dan malam ini mungkin agak lama tidak membuka kartu ya. Pasti dapat maunya. Terima kasih sudah menggait. Dan ini kartu ketiga saya pakai punktum yang doginya lagi tiduran. Oke. Dan ini nyambung banget dengan kartu kedua. Saya pakai punktum juga, di mana yang lagi tenggelam. Tadi ada yang sama ya, jadi anak kecil yang lagi tenggelam gitu. Jadi selama masa pandemi ini gitu, setelah melalui masa chaos, adaptasi, banyak sekali kursus-kursus online dan segala macam yang bertaburan ya. Dan saya mengambil beberapa kuliah daring, kemudian kursus macam-macam lah, karena pada dasarnya Bu Amel, iya, pada dasarnya saya nggak bisa diem. Jadi idle capacity itu killing me lah gitu loh Mbak, gitu ya. Nggak bisa diem lah pokoknya. Nah, akhirnya jadi kartu kedua nyambung. Jadi kan dia tenggelam dengan bahagia ya, dia terkubur dengan bahagia. Dia mungkin kan ekspresinya dia bahagia gitu. Jadi nggak ada sedihnya walaupun dia terbenam gitu ya. Dan saya merasa saya terbenam dengan banyak kesibukan yang sebenarnya di satu sisi membahagiakan. Dan itu saya juga lagi mikir nih, siapa sih orang yang saya kagumi untuk itu. Saya kira banyak yang mungkin dari kita yang berusaha beradaptasi di new normal ini dengan hal-hal yang ya mungkin overwhelming tapi excited, dan saya pikir mungkin saya perlu juga untuk saya nggak kebayang siapa ya orangnya, tetapi ya membenamkan diri dengan berbagai kesibukan maupun apapun ya, kontribusi sosial, memenuhi peran-peran di keluarga maupun di karir, tapi excited gitu, walaupun overwhelmed gitu. Nah, kartu ketiga, nah itu saya ketawa, maaf, kartu ketiga saya ketawa karena oh iya, ini yang memang harusnya yang lebih saya lakukan untuk lebih santai gitu, karena kan cari-cari kesibukan sendiri, terbenam sendiri. Jadi mungkin salah satunya saya harus lebih rileks gitu ya, lebih rileks dengan diri saya sendiri gitu. Justru agar supaya lebih slowing down lagi gitu, dan ya menikmati dan enjoy the process atau apapun itu.
Bahkan mungkin juga salah satunya mungkin juga harus lebih fokus karena kadang-kadang karena saya juga orang yang nggak bisa diem gitu. Jadi di satu sisi nggak bisa diem, di satu sisi ada kesempatan yang ada. Saya pikir ini kayaknya semesta udah minta saya ambil ini deh. Jadi ada kesempatan kursus apa. Kebetulan ini kaitannya dengan sastra dan seni yang lewat-lewat di depan saya. Di satu sisi saya bilang ini kesempatan langka nih. Di satu sisi saya bilang ini calling atau apa ya. Mungkin yang Maha Kuasa minta saya mengasah di bidang ini gitu. Jadi ya sudah, ini mesti saya ambil, saya jalani. Nggak tahu nanti ke depan gimana, cuman saya pikir nggak ada yang kebetulan. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Bida. Terima kasih Mbak Vivi. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan di kartu ketiga ini kita sudah mulai mendapat banyak insight. Kita akan lanjut dulu ya prosesnya, nanti kita sharing-sharing lagi. Saya akan ajak Bapak Ibu ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi sebelum nanti kita menyusun-nyusun yang lain, saya ingin ajak kita semua saatnya bersikap lembut pada diri. Apa yang ingin dikatakan pada diri sekarang? Silakan tuliskan surat cinta kepada diri sendiri. Kita punya waktu 5 menit maksimal ya, maksimal 5 menit aja. Atau 3 menit cukup nggak? Cukuplah, surat pendek aja. Apa yang ingin disampaikan pada diri sendiri sekarang. Ya, berkaitan dengan tentunya changing unloving behavior to loving behavior. Sembari itu, kita perlu bantu putarkan musik barangkali ya Bu Margaret ya? Punya nggak? Boleh, udah siap. Silakan.
Ada yang sudah selesai, Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai untuk menuliskan surat? Dan adakah yang bersedia untuk membacakan suratnya kepada kita semua di sini? Silakan. Silakan. Ini lagi excited. Tadi saya sempat bingung dengan kartu kedua, yaitu trust. Tapi terus ada tulisan di bawah di slide, bukankah yang kita lihat pada diri orang tersebut adalah apa yang ada pada diri kita sendiri gitu. Jadi it can be myself gitu, harus percaya gitu. Jadi saya bikin surat untuk diri saya sendiri. Aku bacain aja di sini ya, Mbak. Silakan, Bu Lala. La, belajarlah terus untuk membekali dirimu dalam kondisi sekarang ini, tetapi beri istirahat dirimu sesaat. Percayalah pada kemampuanmu, percayalah dengan apa yang Tuhan sediakan, dan janganlah menunda ketika energimu telah dipulihkan. Itu sih, Mbak. Apa yang Bu Lala rasakan setelah menulis dan membacakan suratnya? Terharu sih. Artinya kayaknya tuh gini, saya khawatir banget emang bulan Juli gitu ya. Ketika pandemi ini berjalan, ya semuanya kan ada ini ya, ada perubahan tentunya gitu ya. Tapi masuk di bulan lalu kan masih ada ini kita bicara ini aja real life-nya, ada pendapatan karena ada ini ada THR. Masih ada itu. Tapi ketika sekarang ini bulan Juli kan kita harus betul-betul menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan fix gitu ya, dan itu membuat saya juga kayaknya mengejar sesuatu tuh, belajarnya dan networkingnya tuh terlalu keras untuk saya gitu. Udah ngerasain sih mata capek, kayaknya kok berat ya mata gitu, tapi akhirnya malah insom, tidurnya jam 2-an gitu, nggak bisa tidur juga gitu. Nah, kartu ini luar biasa banget gitu. Ketika saya dapat kartu pertama adalah pause gitu kan. Ya udah, belajar boleh tapi harus istirahat, itu yang saya dapat gitu ya. Kemudian tadi terus saya agak bingung kan Mbak Fida, kenapa ya saya kok harus melihat orang yang mana gitu. Ya tadi Mbak Vivian ya, Mbak siapa ya? Saya nggak kebayang siapa ya yang saya bisa trust gitu. Tapi ketika saya baca, dituliskan di situ, bukankah ya itu refleksinya bisa diri kita gitu ya. Oh ya, saya harus percaya dengan diri saya juga gitu loh. Percaya kemampuan, dan ya Tuhan tuh kan tidak akan mengabaikan umatnya gitu kan. Selama kita memang berjalan pada track yang betul dengan benar. Itu terus terakhir adalah excuses gitu. Kadang-kala ketika kita sudah dipulihkan energinya, kita justru menunda-nunda yang harus kita lakuin gitu loh. Sama mungkin ya tadi Pak Sanjaya juga, kita udah dikasih istirahat, udah disuruh istirahat, sudah ini, tapi ketika pulih justru kita nggak fokus gitu sih. Keren. Buka Bu Lala, satu kata dong Bu Lala, satu kata dong, satu kata. Semangat. Wes, semangat. Terima kasih Bu Lala. Anyone who share, satu lagi dong yang mau sharing, membacakan surat cintanya untuk kita dengar bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Saya lagi boleh? Ada lagi nggak? Saya boleh. Silakan. Oh ya, oke. Silakan. Siapa nih? Saya ya, Maya ya? Ya, silakan Bu Maya. Oke. Jadi ini saya nih sekarang dalam proses transisi ke pekerjaan yang baru. Dari kata pertama sampai ketiga tuh nyambung banget ya. Padahal tadi kan press down ya. Jadi kartu pertama jernih, lalu balance, dan terakhir adalah trust. Lalu saya tuliskan surat untuk hati saya agar tidak gusar menjalani journey yang baru ini. Saya katakan, aku adalah seorang yang tangguh dan memiliki kompetensi.
Berdoa, belajar dari kesalahan akan mendorong aku untuk sukses dalam new journey. Percayalah, aku bisa mengatasinya seperti biasa. Setelah menuliskan surat itu, yang saya rasakan adalah semangat bahwa sesuatu yang baru pasti akan bermanfaat. Yang tidak sempurna di masa sebelumnya pun bukan berarti gagal, tetap bermanfaat karena kalau saya mau belajar. Dan itu bekal untuk saya di perjalanan saya yang baru. Itu sharingnya. Baik, terima kasih Bu Maya. Satu kata dong Bu, apa yang sekarang bisa disampaikan? Semangat. Semangat. Terima kasih Bu Maya. Mudah-mudahan semangatnya terus membara. Ada lagi Bapak Ibu Mbak Nunun tadi ya? Kayaknya pengen sharing, boleh Mbak Nunun? Lah, kirain udah ada yang sharing kalau nggak ada. Oke. Saya langsung bacain suratnya aja ya, karena di proses tadi panjang, cukup panjang. Saya bacain surat. Dear Nunun, ingat nggak sih I statement di level 3? I am a wonderful person. Apapun bisa kok kamu kerjakan. Dengan kondisi badan yang saat ini belum normal, karena diabetes masih di atas normal, dan hipertensi yang masih belum stabil, kamu kuat menjalankan semua peran yang ada, yang kamu bawa, termasuk tuntutan pekerjaan yang luar biasa saat ini, yang sangat menguras pikiran, energi, dan emosi. Tapi sampai kapan dan untuk apa? Allah menciptakan kamu dengan tujuan tertentu, dan pasti tujuannya tujuan positif ya. Jika ada hal lain yang lebih positif dan lebih bermanfaat bagi orang lain, kenapa harus takut? Kenapa harus ragu untuk meninggalkan istanamu saat ini? Karena pasti Allah telah menyediakan istana yang lebih indah lagi, yang lebih barokah. Insya Allah barokah. So, satu katanya, just do it. Makasih, Mbak Fida. Terima kasih, Mbak Nunun. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Ada yang mau lagi? Barangkali saya beri satu kesempatan lagi. Silakan. Saya masih boleh nggak? Cek. Boleh, Cek. Silakan, Cek. Sesuatu soalnya. Aku agak sedikit kena ya emosi aku ya. Jadi aku ngatain gini, hai Gantini, selama ini aku bangga pada diri kamu sendiri, karena kamu selalu semangat, selalu membuka hati, dan dari hatimu kamu selalu berniat untuk berbagi pada banyak orang. Dan selalu berjuang walaupun dalam proses berbagi pada banyak orang. Dan berusaha membantu orang karena kamu tugasnya adalah seorang psikolog dan motivator, itu nggak mudah. Tapi Allah kasih kekuatan untuk kamu berbagi. Walaupun terkadang badan kamu marah karena kamu tidak memberikan dia waktu untuk istirahat. Tapi hari ini saya bersyukur, saya mencintai diri saya. Saya harus menjadi pemenang sejati yang selalu siap membagi hal yang juga diri saya juga harus sehat, lahir dan batin. Niat menjadi sebagai pencetus peradaban di dunia, apalagi dalam situasi pandemi saat ini, kamu selalu ingin membagi pada hal positif pada orang lain yang memang itu tidak mudah. Tapi hari ini, saya menghargai diri kamu selalu siap untuk melakukan yang terbaik. Tapi ingat, kamu butuh istirahat, take on off, lakukan jeda sementara, karena beberapa hari ini kamu cenderung kamu sulit tidur, karena kamu selalu memikirkan apa yang ingin kamu kasih pada orang lain, tapi tanpa sadar, kamu
sempat tidak memikirkan diri kamu sendiri. Malam hari ini, I am proud of you, Gantini. Kamu orang luar biasa, tapi kamu harus ingat kamu juga harus sehat mengenai diri kamu sendiri supaya kamu selalu bisa berbagi pada banyak orang. Hari ini saya merasa bangga, bahagia, dan terima kasih untuk Kak Frida dan Mbak Red. Hari ini saya jadi tahu POY itu selalu luar biasa. Malam hari ini kebuka, ternyata hati saya ada komplain gitu ya. Dan saya pun akhirnya terinspirasi. Saya pun harus adil terhadap diri saya. Karena beberapa minggu ini saya memang punya banyak agenda yang saya kerjakan, saya sehingga membagi waktu. Sehingga tadi pun dari awal kartu itu choice gitu ya. Terus yang kedua ketegangan. Tapi ada pembelajaran. Ketiga pun sama choice. Dan menulis surat ini, yang Kak Pida ini, makanya saya maaf teman-teman, bukan saya ingin mendominasi di sesi ini, saya hanya ingin berbagi. Ternyata ketika kita ingin melakukan apa-apa, tetap kita juga harus sayang terhadap diri sendiri, sambil kita juga tetap sayang pada orang lain. Terima kasih Kak Fida, POY luar biasa. Hari ini saya dapat pembelajaran luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Gantini, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, tulisan yang di bawah, Bapak Ibu, memaafkan diri sendiri tidak kalah penting dari memaafkan orang lain. Kenapa? Karena ternyata seperti sharing yang Bu Gantini sampaikan, seringkali kita merasa kuat, seringkali kita merasa sanggup semuanya sendiri, dipikirin sendiri, dirasain sendiri, dilakuin sendiri, ngerasain bahwa kita semua yang seolah-olah rangers-nya gitu ya. Padahal kita kadang-kadang makan aja nggak sempat. Ada nggak di kita yang kadang-kadang makan piringnya juga di atas laptop, satu suap, terus ngetik lagi, satu suap sambil telepon. Bapak Ibu, mari kita mulai merubah unloving behavior to loving behavior. Akan lebih berkah ketika kita makan 1 menit, walaupun itu tidak terlalu kenyang, tapi kemudian kita fokus, lalu kita bisa fokus dengan hal yang lain. Kenapa? Karena itu adalah ukurannya. Salah satu hal kecil ya. Ketika kita makan nggak habis, kemudian nyambi-nyambi, barangkali di diri saya juga saya refleksikan, kerjaan saya nggak ada yang beres tuntas. Kenapa? Saya perhatikan pola-pola hidup tadi, pola-pola tindakan. Nggak genah satu. Makan sisa sedikit, sambil pegang laptop, nggak ada yang genah. Mari kita refleksikan lagi. Jangan-jangan ketika kita mulai merubah, siapin aja dulu makannya buru-buru. Oke, 1 menit selesai. Nanti kalau masih lapar, beres kerjaan yang lain, ulang lagi makannya. Kan nggak apa-apa gitu ya. Mari kita mulai refleksikan hal-hal apa yang itu bisa lebih baik di esok hari. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu teruskan perjalanannya, mulai mencatat kembali insight apa yang diperoleh pada malam hari ini, sesi ini. Silakan, wah ini Bundo Ayu, sekarang tobat katanya. Baik, ini luar biasa. Silakan tuliskan di chat, insight pemahaman apa yang diperoleh dari sesi ini. Unloving behavior to loving behavior. Bagaimana kita lebih mencintai diri kita, lebih bisa lembut kepada diri kita. Ketika kita sehat, ketika kita waras, maka banyak hal yang kita bisa beri pada orang lain. Jangan sampai kita seperti lilin, yang kemudian kita menerangi orang lain, lama-kelamaan kita habis. Lilin itu banyak makna, sangat bermakna, dan sangat bermanfaat bagi banyak orang, tapi tanpa disadari ia mengorbankan dirinya sendiri. Gitu. Silakan ini sharingnya. Bu Samantha, saya kurang lembut pada diri sendiri, katanya. Baik. Sebari itu, silakan wujudkan insight-insight itu tadi semua dalam tindakan nyata, make time for it. Kalau tadi katanya sayang sama diri, kalau tadi katanya ingin lebih lembut pada diri, kalau tadi katanya ingin lebih baik, dan segala hal yang Bapak Ibu dapatkan dalam insight ini, silakan tuangkan dalam rencana yang nyata, apa yang akan dilakukan dalam 24 jam ke depan, kemudian 1 minggu ke depan, 30 hari ke depan. Dan itu adalah tindakan nyata yang akan mewujudkan impian Bapak dan Ibu dalam waktu dekat.
Silakan. Kalau ada yang mau sharing, satu orang bisa kita dengarkan bersama-sama di sini. Teman-teman yang ingin sharing, boleh silakan. Silakan. Jadi, silakan. Baik, makasih. Saya jadi ketika melihat kartu-kartu ini, saya lihat kartu joy sama death dan belief. Jadi insight yang saya dapat ya, saya harus menerima diri saya padanya. Jadi mengasihi diri tanpa syarat. Baik diri saya gagal ataupun berhasil. Karena yang bisa mengasihi diri sendiri adalah diri sendiri. Kalau saya nuntut orang lain berbuat baik kepada saya karena saya berbuat baik, saya akan kecewa. Nah, itulah insight yang dapat. Jadi, tindakan yang saya lakukan ya tetap berbuat baik, sekalipun kadang-kala kita berbuat baik, belum tentu orang menghargai perbuatan baik kita, tapi tetap berbuat baik karena sebenarnya kita adalah pribadi yang baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan ya dari Tuhan untuk bisa berbuat banyak kebaikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sekeliling kita. Anyone who share satu lagi barangkali? Kita punya waktu untuk mendengar sekali lagi. Satu lagi, kami buka kesempatan. Silakan. Ada, Bapak Ibu? Saya itu ingin ajak gitu ya dari proses kita malam hari ini. Sesimpel misalkan, apakah kita mampu? Ya, silakan. Ya, saya Ruli, silakan, Mbak. Bu. Silakan, Mbak Ruli. Ya, sebelumnya makasih ya, Mbak Frida. Ini sesinya sesuatu banget. Ya, banyak akhirnya yang memang banyak mengkoneksikan dengan ya terutama peristiwa-peristiwa yang 2-3 bulan ini lah ya sedang saya jalani gitu. Fokus pada actionnya apa ya? Halo. Sepertinya koneksinya Kak Uli terputus. Iya. Saya kirain di saya nih. Nggak apa-apa, kita sambil nanti menunggu ya. Kak Uli. Nah, sambil tunggu tadi Bapak Ibu, saya pengen ajak tuh gini. Tadi kita bilang cinta itu tanpa syarat gitu ya. Cinta itu apa yang dikatakan, dipikirkan, kemudian berujung pada tindakan. Sesimpel pertanyaan ini. Mampu nggak kita tetap bisa tersenyum dalam segala keadaan? Adakah itu mudah? Saya juga masih sering gagal gitu. Ketika nerima message ada yang nggak enak, muka saya langsung petak-petak, tuk gitu kan. Itu satu refleksi saja gitu, bahwa ternyata ada hal yang tadi kalau kartu pertamanya Pak Cliff Suleman mengatakan noda gitu. Noda itu yang kemudian menghambat kita berbuat banyak kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Noda-noda itu yang kemudian membuat kita susah untuk berbuat baik. Ini udah bergabung kembali, silakan Bu. Sorry, sharingnya. Terlalu semangat kan, jadi aja hal-hal yang kecilnya kelewat. Silakan. Ya, belajar juga lah ya, saya juga belajar banget gitu. Kalau setiap proses itu ya memang harus dihayati, mindful, be present itu memang sesuatu yang memang layak banget untuk mulai dilakukan. Jadi rencana tindakannya apa? Yang pertama, 1x24 jam, ini saya ngawali prosesnya malam ini. Mulai untuk terima yang bagus ataupun yang nggak bagus. Ini dari 3 kartu ini tadi aku nggak tahu kenapa yang muncul kok Mbak Amelia gitu ya. Dari kartu 1 freedom, kan bebas gitu kan. Gambarnya anak sedang bermain. Terus gambar kedua alone, kan. Gambarnya itu yang menyenangkan gitu ya, dia bebas gitu, tapi dia sendiri menikmati prosesnya, menikmati setiap koneksinya sepertinya iya terganggu lagi.
Baik, sambil menunggu. Seperti itulah sesimpel yang tadi kita sharing Bapak Ibu. Kemudian misalkan tadi kita bilang tanpa syarat, tapi kemudian ketika 1-2 hal yang membuat kita terusik pikiran, apa yang orang lain lakukan pada kita, kemudian kadang-kadang kita nggak jadi berbuat baik sama dia. Nanti sesimpel gini, masa saya duluan sih yang message? Masa saya duluan sih yang chat? Emang kenapa gitu? Kalau emang cinta tanpa syarat, kalau emang kita merasakan bahwa itu semua tidak bersyarat, why? Kita nggak chat aja. Nanti saya dikatain apa? Biarin. Apapun yang orang lain, kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain sampaikan, apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Gitu. Sudah kembalikah ini, Bu Ruli? Belum ya? Sudah kembali. Oh, sudah. Silakan, Bu. Ini, sorry banget. Aduh, oke. Ini mungkin saking jadi powernya nggak tahu deh. Tapi poinnya sih ya Mbak, di kartu yang ketiga juga creativity. Intinya, setiap proses ini memang menjadi bagian yang memang harus dihayati keberadaannya gitu. Saya punya figur, saya ketemu sama orang yang bisa paling nggak punya membantu saya untuk kenal pola seperti apa yang paling nggak bisa diadaptasikan dengan versi saya sendiri gitu. Ini akan menjadi 1 kali 24 jam ke depan. Mulai lagi nge-breakdown gitu. Apa sih yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai pattern baru yang bisa punya manfaat. Lalu 7 kali 24 jam saya akan mulai dengan gratitude letters. Setiap malam paling enggak saya mau menuliskan apa 3 hal positif yang sudah dilakukan hari ini. Terus berikutnya saya mau menulis lagi 3 hal positif yang akan saya lakukan untuk besok hari. Ini menjadi bagian dari gratitude letters. Surat untuk saya bisa menghayati proses yang sudah saya alami gitu. Lalu nanti 30 hari ke depan saya berharap tindakan ini bisa terintegrasi sehingga menjadi satu pola yang baru untuk saya terapkan bersama dengan keluarga saya gitu. Itu mungkin ya Mbak ya yang akan menjadi action untuk bekal saya dari sesi ini. Maaf sebelumnya ini loncat-loncat karena terlalu banyak energi yang pingin keluar. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu, senang sekali rasanya bisa sharing bersama malam hari ini. Sebelum nanti saya akhiri sesi ini, saya pengen ajak kita semua untuk kembali bersama-sama. Jangan lupa post gitu ya, jangan lupa post nanti setelah ini. Maka salah satu rencana aksinya adalah silakan post lagi untuk mencermati apa yang hari ini sudah Tuhan berikan pada kita dengan segala kelengkapan, dengan segala barangkali hal-hal yang belum kita syukuri, tapi ketahuilah bahwa apa yang kita rasakan atau apa yang kita anggap baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi kemudian apa yang hari ini ada pada kita itu adalah versi terbaik yang sudah Tuhan takdirkan sampai dengan detik malam ini kita bertemu. Esok hari kita tidak akan pernah tahu, tetapi kemudian kita berencana untuk segala sesuatunya menjadi lebih baik. Barangkali itu silakan selamat menikmati waktu-waktu untuk menjelajah dengan diri, merubah apa-apa yang selama ini belum baik di kita untuk menjadi hal-hal yang baik dan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Bu Margaret. Thank you Bu Beda sudah menemani kita di proses malam hari ini. Kita boleh say thanks ya, kita kasih applause buat Bu Beda sudah memandu proses kita malam hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang udah sharing. Thank you for trusting and enjoying the process. Dan pertama-tama juga terima kasih sudah menyediakan waktu untuk diri Anda. Terima kasih sudah mencintai diri Anda. Dan ya semoga ini bisa jadi suntikan semangat ya untuk Anda semua dalam perjalanan Anda seminggu ke depan. Karena tenang aja, minggu depan hari Rabu kita akan ketemu lagi, kita akan pompa rame-rame semangatnya gitu ya, kita pompa lagi semangatnya. Dan tentunya untuk Anda yang tadi kalau teman-teman sempat berproses dengan kartunya gitu ya, punya kartunya. Nah untuk teman-teman yang belum punya sebenarnya Anda juga bisa punya ya. Nah, silakan Anda bisa langsung kontak dengan orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini gitu ya.
cari tahu mungkin di media sosial Points of Indonesia juga bisa bagaimana Anda bisa mendapatkan tools-nya sehingga Anda sudah bisa siap nih minggu depan kita bisa main rame-rame gitu ya. Sip. Nah, nanti ketika setelah proses ini, tadi Bu Fiada udah ini ya, take your time lagi untuk pause, untuk mengendapkan semua proses kita malam hari ini. So, enjoy your second pause gitu ya. Selamat menikmati waktu Anda dan kita akan ketemu lagi ya di minggu depan di hari Rabu pukul 19.30 Bapak Ibu. Minggu depan 19.30 di hari Rabu dan di ruang yang sama di Zoom nantinya. So, thank you sekali lagi Bu Fiada, thank you Bapak Ibu yang udah sharing semua di kolom chat dan langsung open mic. Kita jumpa lagi di minggu depan. Selamat beristirahat. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih. Thank you, thank you, sama-sama. Thank you, Bu Maria. Barakallah, Terima kasih, Bu Margaret. Margaret. Ya. Salam Menda. Thank you, Coach Adam. Bu Dimda. Thank you, Bu Pupung. Thank you, Bu Maya. Selamat malam, Pak Jay. Thank you, Bu Titi. Thank you, Bu Bundo. Mbak Margaret, sinyalnya putus-putus ya. malam semua, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Ketemu Pak lagi. Jay. Selamat beristirahat. Yuk, makasih. Thank you, Pak Umar. Terima kasih Bu Margaret. Pak Umar. Terima kasih, Bu Pak Umar. Margaret. Terima kasih Pak J. Terima kasih Bu Veda. Terima kasih Pak Umar. Luar biasa, caranya luar biasa. Coach Adam. Terima kasih. Cegan, Cek. Thank you banget Kak Vida, Mbak Red, Mbak Amel, semua teman-teman. Kalian luar biasa bikin aku nangis bombal. Kan jebol juga kan jadinya. Baru ini lihat Cilce nangis. Ternyata hati itu selalu terpancing dengan POY luar biasa. Ada yang tidak aku dengerin, hati orang lain aku dengerin. Ternyata hati aku nggak aku dengerin. Luar biasa. Thank you ya Mbak Red, Kak Vida. Aku izin live duluan ya, karena aku mau pindah ke Zoom sebelah. Ya, makasih. Ya, dadah, makasih. Enjoy. Belajar luar biasa. Yo, thank you, dadah. Izin live Bu. Ya, makasih Pak Umar. Makasih Vida, Bu Margaret. Margaret. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa minggu depan.